Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahaluk anak-anak? Semoga alhamdulillah bikhair semua ya. Hamdan sholatan amma ba'du. Kita bertemu lagi ya di hari Rabu. Mungkin ini masuk ke minggu keempat di bulan September. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'utnya, dan kepada para umatnya yang dari zaman dahulu sampai sekarang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Baik, tidak terasa anak-anak, untuk mata pelajaran PAI sendiri kita sudah masuk ke pertemuan 10. Sebetulnya tinggal 2 bab lagi ya, tapi akan Umi pertegas untuk materi sholat Jumat materi sholat berjamaah kali ini. Kita kemarin telah mempelajari tentang ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan anak-anak dengan mendengarkan dan juga melihat video tayangan daripada yang Umi buat, mudah-mudahan anak-anak terpacu untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki ya. Kalau laki-laki rumahnya dekat dengan masjid itu lebih bagus ya, meskipun jauh pun diusahakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Sholatnya ya sholat 5 waktu, ketika azan kemudian tidak lama iqomah anak-anak harus sudah ada di masjid. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan memang lebih baik ada di rumah begitu ya, kecuali kalau kita melaksanakan sholat taraweh misalkan begitu, itu biasanya di masjid. Baik, untuk materi masih masuk ke dalam materi sholat berjamaah ya. Nanti Umi akan lanjutkan. Di sini materinya lanjut ke ketentuan azan dan juga iqomah. Kalau kemarin kan ketentuan tentang pengertian sholat berjamaah, kemudian fadilah sholat berjamaah, kenapa sih kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah begitu kan ya, kita sudah bahas kemarin. Nah, yang belum, yang lupa-lupa silahkan buka-buka lagi materinya. Keterangan-keterangan yang Umi jelaskan insya Allah semuanya sudah mencakup ya. Apabila ada yang mau ditanyakan tentang materinya boleh kita akan sharing, kemudian anak-anak bisa bertanya di WA group ya. Baik, untuk ketentuan azan dan iqomah kita akan lihat pengertian dari azan terlebih dahulu. Apa sih itu azan begitu ya? Anak-anak kan setiap 5 waktu sehari itu pasti selalu ada azan dan juga iqomah. Betul, karena kita selama hidup di dunia jika sudah tidak ada azan maka tanda-tandanya akan kiamat atau akan berakhir kehidupan di dunia ini. Karena azan itu adalah pondasi juga bagi bagi umat Islam ya begitu. Azan adalah panggilan ya. Jadi azan itu adalah tanda ya untuk menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Kalau ini secara berjamaah itu secara garis besar ya. Tapi kalau Umi sendiri itu panggilan untuk menunaikan sholat fardu ya begitu. Karena kenapa tidak berjamaah pun misalkan munfarid dalam keadaan terdesak tidak bisa ke masjid itu tidak apa-apa, yang penting kita melaksanakan sholat begitu. Jadi azan adalah panggilan untuk menunaikan sholat ya. Sholatnya sholat apa? Tentunya sholat fardu ya. Jadi ini ini harusnya dikurungi, diberikan tanda kurung karena spesial mungkin ya, secara berjamaah. Karena biasanya kalau azan kan pasti bapak-bapak terutama
atau Umi juga laki-laki terutama pasti pergi ke masjid ya. Segala sesuatu misalkan yang ia kerjakan baik dalam keadaan zuhur maupun asar disimpan terlebih dahulu, lebih baiknya ditunda terlebih dahulu. Oleh sebab itu kan kantor-kantor ketika jam 12 jam makan siang katanya begitu. Padahal bukan jam makan siang ya. Jam istirahat, jam untuk melaksanakan siap-siap melaksanakan sholat zuhur begitu. Kemudian asar, biasanya kantor-kantor waktu asar kan pulang. Nah, pulangnya jam berapa? Jam 4 katanya begitu. Kenapa demikian? Karena lebih baik melaksanakan sholat terlebih dahulu di awal waktu ya begitu. Jadi ketika sudah selesai ngantor, ketika pulang ke rumah jam 4 itu sudah nyelesai ya, sudah tidak ada tanggungan lagi, kita sudah melaksanakan sholat ya. Jadi kalau ada apa-apapun di jalan kita sudah tenang. Karena kenapa? Karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gitu ya. Baik, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azan salat fajar dilakukan 2 kali, yaitu azan pertama sebelum masuk waktu subuh sekitar waktu makan sahur, dan azan yang kedua pada saat masuk waktu subuh ya. Nah ini kan pada zamannya Rasulullah ya, jangan salah, pada masa-masa kita juga ada sebagian masjid yang masih mengumandangkan azan fajar itu 2 kali, yaitu Umi sering mendengar kalau daerah Bubulak Tanjung Pura itu jam 3 sudah ada yang azan ya. Itu menandakan ya sebelum masuk waktu subuh. Nah sebaiknya orang-orang itu kan lebih bagus untuk bangun ya, baik itu laksanakan sholat tahajud terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sholat taubat bisa ya sekitar waktu makan sahur, dan tidak lama setelah biasanya tadarus kalau di masjid itu, nah baru dikumandangkan azan yang kedua pada saat waktu masuk waktu subuh begitu. Kalau daerah Tanjung Pura ya Umi masih mendengar. Bagaimana nih dengan daerah-daerah kalian ya, apakah masih ada azan yang 2 kali seperti itu? Karena hal ini pun pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah azan biasanya kan ada iqomah namanya ya. Setelah azan dikumandangkan biasanya orang-orang melaksanakan sholat sunat terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat fardu. Nah setelah orang-orang tersebut sudah berkumpul, kemudian dilaksanakanlah iqomah ya. Iqomah dikumandangkan sebagai pertanda salat berjamaah akan segera dimulai ya, baik itu dilaksanakan di masjid ataupun dilaksanakan di rumah, misalkan dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak. Nah biasanya kan sebelum memulai melaksanakan sholat harus ada iqomah terlebih dahulu, karena itu sebagai pertanda juga bahwa sholat akan segera dimulai gitu ya, paham? Nah jadi di sini nih azan dan iqomah hendaknya dilaksanakan atau dikumandangkan oleh siapa sih? Nah begitu ya, hendaknya dikumandangkan oleh seorang laki-laki. Karena kenapa? Nah biasanya kan kata Umi bilang tadi, berjamaah itu yang pergi ke masjid itu diwajibkan bagi laki-laki ya, perempuan pun tidak mengapa. Nah di sini kecuali jika salat berjamaah yang akan dilakukan semuanya terdiri atas kaum perempuan, misalkan imamnya perempuan, kemudian makmumnya juga perempuan semua, maka yang iqomah ya berarti perempuan. Kecuali kalau misalkan ayah dan ibu kalian yang ada di rumah ya, misalkan anaknya perempuan, kalian itu perempuan, maka yang iqomah siapa? Ibu, tidak apa-apa, karena ya itu masih sholat berjamaah berkeluarga. Kecuali kalau misalkan
anaknya laki-laki, maka yang diwajibkan yang iqomah itu biasanya anak laki-laki. Oleh sebab itu sedini mungkin anak laki-laki ya harus mengetahui lafal azan dan juga iqomah. Ya, perempuan pun sama sebetulnya ya, lafal azan dan iqomah pun harus tahu begitu ya. Kenapa? Karena ya azan kan sering dikumandangkan setiap hari, kata Umi juga ya. Ngeri kalau misalkan di dunia ini sudah tidak ada azan, maka tanda-tanda kiamat akan muncul, yaitu munculnya Dajjal. Karena kenapa? Katanya ada yang mengatakan bahwa ketika azan dikumandangkan ya, Dajjal itu menyusut kembali menjadi kecil begitu, sehingga dia tidak bisa keluar dan dia tidak bisa untuk ada di dunia begitu ya. Oleh sebab itu kita harus selalu melaksanakan panggilan azan tersebut dan sholat fardunya ya begitu ya. Ya, atas dasar apa katanya iqomah dan azan bisa dikumandangkan terdiri atas perempuan? Karena hal tersebut pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tuh ya, di perempuan juga sebetulnya bisa. Oke, bagaimana adab melaksanakan azan menurut jumhur ulama? Ya, yang pertama muazin tidaklah menerima upah. Ya, karena kenapa yang berkaitan dengan ibadah itu sebetulnya harus diniatkan lillahi ta'ala ya, ikhlas begitu ya. Untuk sepeser dan 2 pesernya yang diberikan misalkan dari zakat masjid, yaitu mungkin rezeki ya begitu, tapi kita tidak boleh mengharapkan upah ya. Jadi jangan sampai sok kamu azan diberi 20.000, nah oh iya aku mau asal 20.000 ya, itu mata duitan ya. Muazin tidaklah menerima upah. Oh iya, muazin itu siapa sih? Nah, anak-anak harus tahu ya. Muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan, namanya muazin. Ingat ya. Kemudian yang kedua, muazin harus suci dari hadas besar, hadas kecil dan juga najis. Betul, ketika melaksanakan azan itu sebaiknya wudu terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita masih memiliki hadas besar, hadas kecil dan juga najis ya. Apalagi hadas besar. Kalau hadas besar berarti harus mandi dulu gitu ya. Jangan sampai bagi sebagian laki-laki misalkan habis mimpi nih, nah keluar sesuatu, nah ya berarti kan harus mandi dulu ya. Apalagi ya hadas kecil dan najis. Najis berarti harus dibersihkan dulu, hadas kecil berarti harus wudu dulu. Jadi muazin itu harus suci ya, paham ya. 3, muazin menghadap ke arah kiblat ketika mengumandangkan azan. Betul ya, karena biasanya muazin itu adanya di mimbar ya. Ketika mengumandangkan azan biasanya adanya di mimbar ya, atau di belakang mimbar untuk melaksanakan azan gitu ya. Ketika membaca hayya 'alas shalah, muazin menghadapkan muka dan dadanya ke sebelah kanan. Kemudian ketika membaca hayya 'alal falah, muazin menghadapkan muka dan dadanya ke sebelah kiri. Ini menurut menurut jumhur ulama ya. Kemudian muazin memasukkan 2 anak jarinya ke dalam kedua telinganya ya. Biasanya kan kalau yang azan suka begini ya. Nah iya itu adab-adabnya memang ya. Kemudian muazin tidak dimasukkan pun sebetulnya tidak mengapa, tapi biasanya suara itu kan lebih terdengar ketika ada sesuatu yang menghalangi, jadi gemaannya itu terdengar oleh kuping kita sendiri, biasanya begitu ya. Lanjut, muazin hendaknya bersuara nyaring, betul ya. Karena kenapa yang tidak bersuara nyaring itu harewos. Nah harewos, bagaimana orang mau mendengarkan azan? Ketika kita melaksanakan azan pun pelan-pelan begitu ya, pasti orang tidak akan terdengar. Maka di sini muazin hendaknya bersuara nyaring. Boleh dengan pengeras suara, sangat boleh begitu ya.
Lanjut, muadzin tidak boleh berbicara ketika mengumandangkan azan. Iya, ketika mengumandangkan azan kan tidak boleh dipotong-potong. Lafalnya pun itu hati-hati, harus satu kali nafas. Allahu Akbar, Allah, itu harus satu kali nafas. Jadi jangan berhenti dulu di tengah-tengah seperti halnya membaca Al-Quran begitu ya. Kemudian setelah mengumandangkan azan, muazin hendaknya berdoa. Iya ya, pasti anak-anak sudah hafal insya Allah ya. Yang SD-nya apalagi sekolah madrasah, kemudian masih ngaji sekarang, insya Allah doa setelah azan pasti hafal ya. Itulah ada melaksanakan azan menurut jumhur ulama ya. Namun sebagian ada yang berbeda pun tidak mengapa. Yang pasti ya, untuk lafal azannya tidak berubah kecuali sholat subuh mungkin ya ada penambahan ya, lebih baik melaksanakan sholat daripada tidur. As-salatu minan naum ya begitu. Kemudian lanjut, sebagai orang Islam, setiap mendengarkan azan segiat-giatnya membiasakan hal-hal berikut. Ya betul. Pertama, kita sebaiknya menghentikan semua kegiatan ya dan bersegera siap-siap untuk mendirikan sholat ya atau sholat berjamaah di masjid. Karena kalau di Arab Saudi itu ya, para pedagang nih yang biasanya berada di emperan-emperan toko yang dekat-dekat dengan Masjidil Haram, ketika yang dekat-dekat dengan masjid di situ, ketika mendengar kumandangan azan, biasanya mereka meninggalkan semua kegiatan, terutama tokonya. Tokonya itu nggak pernah ditutup kalau di sana, ya. Karena kenapa? Ya hukumnya sangat berlaku sekali. Kalau sekali mencuri kan, kalau di mereka itu hukumannya potong tangan, ya, misalkan begitu. Ya, tapi tergantung dari apa yang dicuri terlebih dahulu, begitu ya. Jadi di mereka itu aman-aman saja ketika dikumandangkan azan, maka semua toko tidak tutup ya, namun segala kegiatannya itu dihentikan ya. Pemilik toko pergi segera bergegas ke masjid ya. Bagi perempuan ada yang sebagian ikut sholat berjamaah, ada yang misalkan memang di rumah begitu ya. Bahkan di Indonesia pun mungkin sebagian sudah menerapkan sistem yang seperti itu. Karena memang sebaiknya ketika azan dikumandangkan kita berhenti dulu, dengarkan sejenak ya. Kenapa kita harus mendengarkan? Karena di sini kita disunahkan menirukan azan, dan ketika ada lafal menirukan azan yang dikumandangkan muazin, dan ketika muazin menggunakan lafal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita dianjurkan mengucapkan lafal la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya, begitu. Nanti kita akan praktekkan. Nah, ya, setelah azan dikumandangkan, maka kita wajib membaca doa setelah azan. Bagaimana bunyinya? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatan 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamam mahmudan lilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya. Kemudian kita bersegera mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat wajib ya. Itulah kebiasaan mendengarkan, membiasakan hal-hal berikut pada saat terjadinya azan ya. Ya oke, kita praktekkan ya. Kita dengarkan, ini ada sebuah tayangan video tentang azan. Allahu Akbar. Nah, sebaiknya kita mengucapkan Allahu Akbar.
alaihi wasallam ya. Baik, setelah itu baru kita membaca doa ya. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatul 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashhu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya. Apalagi seorang muazin ya. Seorang muazin itu diwajibkan sekali untuk membaca doa setelah azan. Kemudian setelah itu biasanya orang-orang melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Setelah sholat sunnah dilaksanakan, kemudian sebelum memulai sholat fardu maka di sana dibacakan iqomah ya. Bagaimana bunyinya? Ini salah satu contohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Biasanya terdengar di masjid-masjid yang besar ya. Sebetulnya untuk ragamnya lebih cepat pun tidak mengapa ya. Misalkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, itu lebih cepat ya. Baik, itu. Nah, untuk selanjutnya berarti materi kita kali ini hanya tentang azan dan juga iqomah. Insyaallah minggu depannya lagi masih materi tentang salat berjamaah, namun materinya tentang ketentuan makmum masbuk ya. Makmum masbuk kemarin sudah disinggung ya sedikit, yaitu makmum yang tertinggal. Nah, bagaimana tata caranya kita akan pelajari untuk minggu depan. Baik, untuk saat ini buatkan lafal azan dan iqomah dengan tulisan tangan sendiri ya pada buku tulis kalian, kemudian fotokan dan upload hasilnya di link yang akan Umi berikan ya. Untuk memudahkan, silahkan bagi laki-laki yang merasa laki-laki hanya buatkan lafal azannya saja dengan artinya, sedangkan untuk perempuan buatkan lafal iqomah saja dengan artinya. Kalau tidak salah untuk kelas G dan kelas H yang belum ya tugas ini, karena untuk kelas I, J, K itu insya Allah sudah tersampaikan minggu kemarin karena kita sudah pertemuan. Untuk kelas GH kan dengan Umi ada satu pertemuan yang tidak satu minggu yang tidak bertemu. Oleh sebab itu silahkan tuliskan lafal azan dan juga iqomah. Azan untuk laki-laki, iqomah untuk perempuan beserta artinya ya. Nanti fotokan kemudian upload ke link yang akan Umi berikan gitu. Baik, tugasnya ringan saja, itu saja. Karena kenapa? LKS tidak dulu dikumpulkan ya, karena kalian insya Allah hari Senin tanggal 28 itu kita akan melaksanakan UTS terlebih dahulu, yaitu ulangan tengah semester. Jadi kalian perlu LKS dan buku paket untuk menghafal di rumah. Jadi tidak usah dikumpulkan ke sekolah terlebih dahulu ya. Baik, untuk minggu-minggu ini silahkan anak-anak menghafal saja di rumah, karena tanggal 28 jadwalnya itu PAI hari pertama
Insya Allah hari Senin ya UTS. Soalnya biasanya melalui link, mudah-mudahan anak-anak bisa semua melalui link. Jika tidak pun kita akan komunikasi nanti melalui grup bagaimana solusinya. Apakah anak-anak mengambil soal ataukah tidak, tapi mudah-mudahan anak-anak bisa semua di link. Agar kenapa? Agar memudahkan kalian juga, jadi tidak usah ke sekolah ya. Umi juga meriksanya langsung melalui link. Kan biasanya kalau link itu langsung kunci jawabannya sudah ada ya. Jawaban-jawaban anak-anaknya kan sudah ada. Jadi Umi tinggal menilai saja begitu ya. Jadi mudah. Linknya seperti kalian absen ya begitu ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa semua. Kadang-kala kan Google Formnya anak-anak Umi ini nggak bisa dibuka. Nah takutnya begitu ya. Baik, sekali lagi untuk LKS tidak ada yang dikumpulkan di sekolah. Bagi yang kemarin katanya ada yang di sekolah, mohon maaf, tolong diambil kembali ya. Begitu hari ini Umi cek, insya Allah sudah semua, silahkan ambil kembali LKS-nya. Begitu ya. Nah, di rumah saja dulu, karena kenapa kita akan melaksanakan UTS atau ulangan tengah semester yang insya Allah PAI jadwalnya tanggal 28 ya. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.